Oh, oke lah. Ya, kalian bisa lihat tadi ya, yang kecil sama yang besar itu pengaruh hormon giberelin. Nah, ini sitokinin. Kalian bisa baca di sini. Merangsang pembentukan akar dan batang dengan menghambat dominasi apikal, mengatur pertumbuhan pucuk, pembesaran daun, dan menghambat proses penuaan. Jadi sitokinin ini bisa menghambat proses penuaan pada tanaman ya. Pastinya mempengaruhi pada pertumbuhan. Oke, kemudian ini Ibu simpulkan macam-macam fitohormon ya. Fito itu tanaman, hormon pada tanaman. Ada hormon auksin, pemanjangan sel dan dominasi apikal. Ini apikal itu pucuk. Kemudian ada hormon giberelin, pertumbuhan batang, perkecambahan biji, pembentukan bunga, dominasi lateral, dan pembentukan buah tanpa adanya biji atau partenokarpin. Sekarang kan banyak tanaman atau buah yang tidak berbiji ya. Nah, ini karena dari hormon giberelin. Kemudian hormon sitekinin, pembelahan sel, penunda penuaan, dan pembentukan organ. Kemudian ada asam absisat, pengguguran organ, dominasi biji, serta menghambat pertumbuhan tunas. Biasanya kan tanaman berguguran itu karena ada hormon asam absisat. Kemudian hormon etilen untuk pematangan buah. Makanya kalau kita mau menjadikan tanaman buah cepat matang, kasih aja gas etilen ya. Gas etilen. Kemudian hormon tromalin, proses pembentukan jaringan baru ketika tumbuhan mengalami luka. Kalau kalian kasih luka pada tumbuhan, digores pisau gitu ya. Nah, itu mengeluarkan hormon tromalin. Kemudian hormon kalin berperan dalam penginduksian organ. Nah, ini faktor eksternal yang berasal dari luar tumbuhan yang membantu pertumbuhan. Ada nutrisi, cahaya, air, kelembaban, suhu, pH, dan oksigen. Ya, tentunya kalian yang tahu cahaya dan air. Kalau tidak disiram ya mati, kalau disiram ya bertumbuh gitu ya. Nah, kalau kena matahari hidup, kalau nggak kena matahari mati. Nah, kalian bisa lihat ke halaman 7. Nah, di sana ada faktor cahaya pada perkecambahan. Coba lihat yang gambar di atas, ada yang gambar A sama B. Itu yang A itu putih pucat gitu ya cambahnya. Yang B itu hijau, kemudian daunnya banyak. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalian bisa lihat atau baca di keterangannya. Untuk yang ini yang pucat itu kenapa terlihat kuning pucat? Nah, disebabkan tidak terjadinya fotosintesis karena di tempat yang gelap ini dikecambahinnya. Nah, ini disebutnya dengan etiolasi, pertumbuhan yang cepat di tempat yang gelap. Ini panjang-panjang, cepat pertumbuhannya tapi tidak maksimal. Nah, kalau yang di tempat terang karena mendapat sinar matahari, melaksanakan fotosintesis, maka tanamannya subur gitu, pertumbuhannya tidak terhambat. Nah, itu ya, ingat etiolasi adalah pertumbuhan yang cepat di tempat yang gelap. Oke, itu dari Ibu penjelasannya. Oke, satu lagi ada yang terlewat. Ini macam-macam unsur atau nutrien yang dibutuhkan tanaman. Kalian bisa baca sendiri fungsi pada tumbuhannya ada di halaman 19 ya. Nah, itu. Ibu kasih tugas untuk melakukan percobaan ya. Coba halaman 21. Tapi ini berkelompok. Ibu ingin kalian berinovasi, berimajinasi juga menjadi seorang peneliti dari sekarang. Ya. Di halaman 21 ada tugas 1.2. Susunlah judul, tujuan, alat, dan bahan cara kerja. Jadi untuk mengetahui
pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Nah, kalian rancang sendiri percobaannya, bagaimana tujuan, alat dan bahan dan lain sebagainya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan atau tidak paham, boleh WA Ibu atau bisa juga di Google Classroom ya untuk diskusinya. Untuk materi, Ibu materi pertama cukupkan sampai sini dulu, nanti kita bahas pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ya. Terima kasih, tetap semangat. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan ucapan doa majlis ya. Doa akhir majlis. Bismillahirrahmanirrahim ya. Astagfirullah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.